Orang sering salah mengartikan kan anger issue, kayak dikit-dikit marah dibilangnya marah gitu, itu anger issue. Padahal belum tentu. Justru secara psikologis marah itu juga ada gunanya. Nah disinilah bapakku manggil aku lagi. Ini ketika kamu punya rasa marah terhadap seseorang dan kamu fokus kelebihanmu di situ. Jadi ketika datang itu, ketika aku terima FK UGM, dia ngasih selamatnya bukan yang romantis kayak apa. Wah nangis-nangis gak. Dia cuma datang. Kalau kamu serius dan kamu marah dan kamu fokusin energi marahmu ke hal kayak gini, ya kamu memang unbeatable. Oke, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini kita kedatangan narasumber yang dikenal sebagai orang yang suka marah-marah. Tadi sebelum syuting ini dimulai dia sudah marah-marah duluan. Jadi kita akan membahas topik marah-marah bersama yang suka marah-marah. Aku juga suka marah-marah, dia juga suka marah-marah. Kita semua suka marah-marah kalau kita masih tinggal di negara ini. Oke, siapa lagi kalau bukan Dr. Tir? Iya. Selamat pagi, siang, malam. Yes, Iya. tergantung nontonnya kapan ya. Iya, subuh. Subuh. Saya orang yang bijak dan wise. Oh iya. Oke. Sebenarnya dia pingin di brandingnya kayak gitu sih katanya, tapi udah kepalang marah-marah. Nah, aku mau nanya nih soal kayak anger issue gitu. Aku mau bahas kayak sebagai seorang yang sering marah-marah di sosial media, yang kutipannya sering diambil di sosial media pas bagian marah-marahnya di klip. How do you feel sih, bro? Seneng karena itu uang. Bener juga ya. Setiap saya marah, view-nya tinggi. Iya, betul. Marah tinggi mengundang view. Benar. Klien suka, brand suka, saya senang. Benar. Dengan marah, saya hidup tenang. Benar. Gak jadi isu, bro, berarti ini. Itu bukan anger issue berarti. Jadi namanya adalah anger management. Mantap. Boleh marah asal dapat uang. Dengerin. Kalau gak dapat uang, jangan marah. Betul, sepakat. Bener sih. Iya, kalau menurut kamu gimana? Bener loh itu. Orang sering salah mengartikan kan anger issue, kayak dikit-dikit marah dibilangnya marah gitu, itu anger issue. Padahal belum tentu. Justru secara psikologis marah itu juga ada gunanya. Ya, ketika kita boundaries dilanggar, ketika kita perlu melindungi sesuatu, maka kita bakal marah. Bahkan beberapa situasi ya, marah itu bisa jadi menggerakkan jadi sesuatu. Misalnya kita marah gara-gara ini, misalnya pasangan kita gitu meninggalkan, bisa jadi marahnya, gue mau olahraga, gue mau lari, lah kan tuh bagus juga, kan seperti gitu. Yang salah adalah ketika marah itu jadi destruktif, entah ke lingkungan ataupun ke diri sendiri, Betul. berkepanjangan tanpa Betul. dia bisa jadi berkembang dari situ. Kalau berkembang jadi uang mah nggak apa-apa ya. Iya. Jadi saya sadar ngegasnya itu dapat uang. Jadi saya lakukan. Terus sampai sekarang. Ya, tapi di beberapa kondisi tertentu. Tapi kalau di kondisi real cenderung tertutup. Tertutupnya seperti Saya orang yang jarang banget punya teman dekat. Jarang banget. Jadi ya teman dekatnya cuman pasangan sama anak sama pegawai. Beberapa pegawai inti maksudnya. Itu sudah kenal saya, jadi lebih tertutup aja. Oke. Sebenarnya buat selain mencari uang gitu, fungsi marah sendiri buat Dokter Tirta itu apa sih? Untuk kayak di mana marah yang menurut lu tuh wajar, di mana marah yang menurut gua tuh ya gue pengen aja marah gitu. Oh, itu tergantung beberapa fase sih. Karena kan menurutku kondisi psikologi seseorang terkait anger itu terkait dengan perkembangan. Jadi perkembangan ada fisik dan psikologis ya. Kalau dari yang aku pelajari kan, ini juga seniorku jadi pasti lebih paham di bidang itu. Cuman kalau audiensnya ini cenderung orang awam ya, terkait perkembangan psikologi dan pendewasaan psikologi seseorang. Apa yang dialami dari dia masa bayi, balita, sampai dia anak kecil, remaja, sampai ada adult dan akhirnya dewasa tua. Nah itu yang mengakibatkan dia akhirnya memahami marah itu sebagai apa. Nah faseku banyak. Aku lahir dari Gue siap mendengarkan ini. Aku lahir kan dari anak tunggal yang beda culture, beda ras dan beda agama kan. Jadi sudah bisa adaptasi dan toleransi terhadap itu. Dan papa mamaku termasuk seseorang yang mendidik aku dengan super tegas. Jadi hal untuk melampiaskan emosi seperti kayak kita nangis, ketawa atau sesuatu yang berlebihan itu adalah hal yang biasanya dikontrol oleh mereka berdua. Oke. Dan karena aku terbiasa dengan target, karena kedua orang tua aku selalu memberikan reward dan punishment. Oke. Dan itu fair enough. Kalau aku dapat sesuatu aku dikasih reward, karena mereka kebetulan
memiliki privilege untuk menyediakan hal itu. Jadi ya akhirnya ketika aku gagal mendapatkan target, baru di situ aku marah. Oh, oke. Itu pas fase pertama. Oke. Fase dari kecil sampai fase dari SMP. Jadi kalau aku mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan targetku, itu marah. Dan marahnya itu Bisa sampai kayak gimana tuh marahnya? lebih ke frustasi. Jadi yang paling parah itu aku di SD SMP itu ya lebih sering debat, bantah sama orang tua atau berdebat dan berantem sama orang tua itu sering. Karena ada sesuatu pendapat yang tidak sesuai dan targetku nggak sesuai. Oke. Nah, frustasi gitu. Kalau berantem ya hal yang normal ya. Kayak Normal berantem banget. sama teman sekolah itu hal yang normal menurutku. Normal banget, benar. Tapi kalau pada dasarnya masalah yang gua hadapin pas fase pertama itu kalau nggak sesuai target baru frustasi, terus marah. Menarik. Kalau fase kedua itu fase SMA. SMA. Fase SMA tuh fase ketika aku terlalu mendapatkan sesuatu dengan gampang. Oke. Jadi kayak aku sekolah kan SMA SD itu di Kanisius, SMP di PL, SMA di Ursulin. Oke. Terus aku masuk tuh full beasiswa di kelas 1, kelas Oke. 10. Dan aku langsung jadi juara 1 sekolah saat itu, pas kelas 10. Dan gapku ke nomor 2 tuh jauh banget. Oh wow. Ya, dan itu menjadi legend di Ursulin karena aku masih jadi the only one yang average. Kan dulu kelasnya ada bahasa IPS sama IPA. Iya. Average dia tiga-tiganya aku 96. Oh. Jadi aku bisa milih IPA, sos, bahasa. Memang, nah di situ aku terlalu frustasi karena aku ngerasa kayak nggak ada challenge kayak tuisi aja. Oh, paham. Tuisi. Dan akhirnya di kelas 11 aku mencoba hal yang berbeda. Kayak gimana kalau aku menjadi agak brutal aja. Tadi tuh Bentar. udah ke-spill nih. Nyari masalah ini. Ya, karena aku ngerasa kayak Terlalu easy. Jadi Iya. kayak datang sekolah, les, terus lesnya cuma sekali seminggu kayak gampang ditebak. Iya. Dan aku orang yang gampang bosen sama rutinitas seperti itu. Oke, paham. Terus akhirnya kelas 10 itu aku mewakili langsung 2 OSN. Terus tembus provinsi. Oh, wow. Terus akhirnya itu masuk kelas 11. Kalau di Ursulin tuh kalau kita saat itu ada masuk kelas unggulan, aku 11A1. Itu juara satunya kelas 10A sampai H. Ya Dian juara satu lagi selama 2 bulan. Terus Oke. aku ngerasa kayak masa sekali seumur hidup aku nggak mencoba untuk nakal gitu. Oke. YOLO banget ya. YOLO emang. Ya, terus di kelas 11 itulah aku masih ingat ada Suster Floren dan aku masukin ke unggulan dan aku merasa kelas unggulan tuh identik dengan culun kan. Yang kulakuin pertama mukul orang, Siapa? random aja temen. Gini, cap cip cup gebuk. Bentar, ini gue merasa kalau jadi tetangganya Tirta nih nggak tenang gitu hidupnya. Lagi nanti rumah lah, mama tiba-tiba kamu nggak tahu tengah kamu 2 OSN lah gitu langsung juara umum langsung lah kenapa sih nggak tahu Ya, apa Iya kan? emang sampai sekarang dibahas terus tuh. Iya, jadi teman sekolah masuk ke dalam dengan happy tiba-tiba blek dihajar gitu. Ya itu kelas 11 itu aku ngerasa kayak lebih ke membuktikan bahwa oh ternyata yang jadi raja di sekolah itu adalah orang yang nakal. Oh. Ironisnya Make sense, begitu ya. ironisnya Jadi aku gitu. ngeliat di kelas 11 tuh kelas 2 tuh yang disegani itu adalah bukan yang pintar tapi yang Iya. nakal. Betul. Jadi Karena aku power ya, iya. nah aku melihat dan yang disegani orang tuh dua hal itu. Entah itu disegani lawan jenis atau disegani adik kelas, selalu yang nakal dan yang paling nyentrik. Oke. As always kayak gitu. Iya, Jadi iya, aku memiliki logika saat itu pelampiasan angernya gimana kalau aku pinter dan nakal sekaligus. Wis. Iya. What you can do gitu. Bener juga. Nah akhirnya yang kulakuin tuh bukan hanya mencari masalah dengan temen, tapi cari masalah sama guru. Yang paling parah itu adalah aku nggak suka sama dan di situ mulai uncontrol. Oke. Mulai uncontrol, jadi aku nggak suka sama guru kimiaku saat itu. Iya. Kenapa sih dengan guru kimia? Iya. Karena saat itu dia ngajarnya nggak jelas. Tapi temanku biasa pada waktu itu kan masih memegang teguh kan fase pertama yang target. Dan Iya. aku ngerasa nih kayak nggak bener. Oke. Kalau nggak jelas ya harus dijelaskan dong. Betul. Nah saat itu aku memandang dunia hitam dan putih. Jadi Betul. kalau tidak benar menurutku, bagiku itu salah. Yang kulakuin pas ujian semester tak sobek ulangannya, tak sobek ujiannya di depan mukanya, tak sobek Oke. terus keluar. Ini Wah. Mantap. biasanya kan murid trauma sama guru ya. Gurunya Ini gurunya nonton ini gemeter gitu. Nah, tak sobek terus gurunya pas itu nilaiku jadi hancur. Terus orang tua aku dipanggil, aku dipanggil sama Suster Floren.
Terus suratnya atau sobek juga. Jadi saat itu, nah disitulah baru aku ditakutin sama temen. Karena yang kutantang guru sama kepala sekolah. Oke. Mereka kan berantem sama temennya. Menarik. Aku berantem sama 2 guru sama kepala sekolah. Menarik. Saat itu logikku kayak gitu. Dan akhirnya bola-balik dipanggil, aku dari ranking 1 menjadi ranking 2 terbawah. Oh, wow. Padahal itu kelas turnaround. unggulan waktu itu ya. Ya, di A1 di kelas 11 A1 aku masih ingat dari 36 aku ranking 34. Ada 2 yang 5 itu. Karena nggak pernah masuk aja. Eits, sebelum lanjut, aku mau kasih kabar dulu nih. Kabar apa tuh? Aku udah nulis buku ketiga loh. Oh, yang judulnya susah itu ya. Apa-apa? Seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Betul banget. Nih bukunya. Dan yang spesial, sekarang juga ada merchandise resminya loh. Wah, keren banget. Jadi para penunggu sekarang bisa beli bukunya juga merch-nya. Bukunya sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia dan juga di e-commerce. Kalau merchandise-nya, kamu bisa dapetin di sini nih. Asik banget sih ini. Jadi abis nonton podcast Ruang Tunggu langsung cabut ke Gramedia untuk check out bukunya dan juga merch-nya. Ups. Betul, jangan sampai kehabisan ya. Sekarang, yuk kita lanjut ke episodenya. Nah, di situ baru side quest-nya mulai. Di Tadi situ main quest. nah, itu kan kemarin yang kontrol, terus Iya, sering iya. berantem, dikeluarin, dijemur, bermasalah sama guru. Iya. Intinya itu lebih ke kayak aku ngerasa mereka itu ngeselin ngajarnya dan ngejudge orang from cover. Dan di situ Oke, ada side quest bahwa anak nakal tuh bisa pinter juga gitu. Ya. Dan akhirnya pas dipanggil kepala sekolah, nah di sini mulai turn round-nya. Bapakku dipanggil, terus aku ingat banget kata wali kelasku. Aku masih ingat wali kelasku tuh namanya Buye gitu. Nah, Buyenya itu bilang gini, anak bapak tuh A1. Untuk anak nakal seperti bapak itu sampai kapanpun nggak akan sukses. Terus habis itu dipanggil sama kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah diomelin intinya mau jadi apa anak bapak. Ini kan A1, kalau misal anak bapak sampai mid semester 2 itu masih seperti ini terus, kemungkinan besar dikeluarin. Oke. Karena nggak biasa Ursulin memiliki siswa yang berontak terus sama gurunya. Oke. Menarik. Aku ingat guru antemnya itu sama guru religiusitas, terus guru kimia, guru bahasa Inggris sama guru Perancis. Semua lo berantemin itu, bro? Enggak, aku akrab sama guru biologi karena Oke, memang oke. pinter. Oke. Oke, jadi emang lu menghargai Iya. kualitas seseorang. Ya, aku menghargai. Nah, Oke, di situ aku bilang ke kalian bahwa marahku pertama karena nggak dapat target, terus sampai Oke. SMP. Marahku fase kedua adalah karena aku ngerasa Uncompetence nggak sih? ya, inkompeten. With Aku people nggak bisa, uncompeten, nggak ya. bisa inkompeten. Karena aku ngerasa bukan guru tersebut bodoh, nggak. Guru tersebut pintar, tapi untuk deliver message-nya ke murid Iya, aneh. uncompetence, Terus betul. soalnya berbeda dengan apa yang diajarin, dan aku nggak Oke. bisa nerima hal seperti itu. Iya. Tapi aku paham. tidak bisa memfilter mana yang harus ngomongin frontal aja. Ah. Dan caraku melampiaskan frustasinya itu dengan robek buku, ngelempar buku, keluar kelas. Jadi setiap guru yang datang aku keluar. Tapi pas ujian ya bisa-bisa aja. Tapi tugasnya di nolin semua. Jadi ya kan average jadi di bawah 6 terus. Nah, pas di situ papaku datang. Heeh. Papaku datang, dia nggak marah. Nah, ini plot twist-nya. Biasanya marah dia kalau kayak gitu. Pas dia nggak marah, dia ngajak aku ngobrol, terus dia cuman bilang gini doang. Pilihan hidupmu di tanganmu. Kalau kamu pengen jadi ya kamu kayak gitu. Tapi kalau kamu mau berubah, it's your choice. Kayak yang jelas gurumu bilang A, yang bilang aku suatu masa depanku suram. Si susterku juga bilang kayak gini. Nah, habis itu aku ya udah aku gitu. Ya udah. Habis itu yang kulakuin adalah cenderung diem. Terus di mid semester 2 ranking 3 lagi. Jadi benar-benar nilainya tuh set, Let's gitu do ya. easy for me lah. Iya, Gila itu. Ya mid semester 2 ranking 3 lagi. Aku straight, aku masih ingat di matematika straight 7 ulangan 100 terus. Dan di situ wali kelasku tuh masih jengkel di mid semester. Kenapa? Karena dia bilang attitude-nya masih nggak diterima. Oh. Tapi aku bilang, papaku bilang, tapi dia 3 besar. Oke, Tapi kan ya. mid semester enggak, rankingnya tidak diakui. Berarti penentuan semester 2 dong. Ranking 2. Iya. Oh, malah naik ya. Terus aku teman ketemu sama susternya. Si, kalau aku ngeluarin full effort ranking 2 lagi kan. Iya, Kemarin cuman tuh tak baru. Ngepur. Cuman gini doang lah, terus bingung itu. Jadi aku tuh bisa banget meraih 3 besar kalau seperti itu. Cuman aku membuktikan bahwa
Di saat itu aku cenderung diem. Tapi di saat itu aku cuman deliver message-nya, aku ingat ke wali kelasku sama suster gini. Kalau kamu ngejudge orang nakal dan kamu langsung mengatasi anak nakal tersebut dengan cara, wah kamu gagal masa depan. Iya. Setuju. Ya kalau defense mekanisme jelek, dia akan jadi gagal beneran. Betul. Kata-kata Ismail Tapi bapakku nge-twist itu dengan cara, ya kalau kamu nggak ngerasa apa yang diomongin, just prove it. Nah harusnya si guru BK yang proper itu adalah dia ketika ada anak nakal digali kenapa nakalnya gitu. Ya, apa penyebabnya Ya jangan langsung dijudge. Betul. Karena saat itu angerku parah banget dan itu ranking 2. Nah the rest di kelas 12, nah itu yang membentuk pribadiku jadi sekarang. Jadi di kelas 12 itu guruku masih membuat statement yang sama. Wali kelasku itu Ya, masih membuat statement bahwa ya orang seperti aku nggak bisa. Nah disitulah aku mencari. Ternyata perguruan tinggi yang masuk ke Ursulin itu swasta semua, nggak ada negeri saat itu. Oke. 2008. Oke. Kan kalau kelas 2, kelas 3 ada pameran kampus kan, Iya, expo iya, kan. iya, expo. Aku ingat banget di situ tidak ada yang Kampus negeri. kampus negeri. Oke. Nah, ya typical people private school lah. Iya, Nah, iya, ya iya. pasti kalau nggak Petra, Parahyangan. Iya, iya. Ya kalau nggak NUS, NTU betul, dan NTU. mereka ordinary people milih itu. Aku ngecek lah saat itu di Telkomnet Instan 0809 89 4 kali. Aku dengan menggunakan towet itu dan di Facebook sudah ada, Friendster juga ada. Ternyata ada yang namanya perguruan tinggi negeri. Iya. Jadi aku tahu PTN itu baru kelas 12 tahap awal. Iya. Dan saat itu aku melihat bahwa standar nilai tertinggi itu FK. Iya, 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 benar. Ya kan? Jadi kalau kamu masuk FK itu adalah hal paling sulit. Betul. Nah, terus katanya orang kalau mau masuk PTN harus masuk bimbel. Betul. Betul ya? Betul, betul. Jadi akhirnya aku memutuskan saat masuk Ganesha Operation. Oke. Terus langsung 2 minggu kemudian tryout. Heeh. Baru tryout nomor 1. Itu isi coy. Itu easy. Aku jadi bingung tuh wis. Masuk Ganesha Operation di Solo nomor 1. Nah disitulah pembimbingnya Ganesha tuh ngedrill, mulai seneng. Oh. Dia, nah ini aku Ini yang bedanya. benar begini ya? Ini bedanya. Oke. Ini bedanya. Iya. Di GO ketika aku tryout itu Iya. langsung nomor 1. Dan aku ngalahin yang anak SMA 3 sama SMA 1. Iya. Jadi ada anak Semaga sama SMA 1 Solo. Aku ngalahin mereka. Bingung nih, ini karena jarang ada orang Ursulin tuh mau bimbel, maunya private teacher. Iya, iya. Guru les privat. Nah, ketika mereka datang kaget, terus mereka ngasih aku dipindahin ke kelas yang isinya drill semua. Drill soal. Nah, habis itu ditanya lah. Pada waktu itu aku ingat ditanya sama guruku, kamu mau kampus mana? Karena setiap orang harus ngomong. Iya. Negeri, aku mau negeri. Kalau enggak Undip, UGM. Harus. Terus apa pilihan pertama? Dokter. Nah, disitulah mana bisa kamu masuk 2 sekaligus PTN. Nah, dari semua guru itu aku masih ingat ada 2 guru yang yakin sama aku. Oke. Ya, salah satunya namanya Bu Vero. Itu guru biologi. Yang tadi lu deket tadi. Ya, karena dia yakin aku bisa karena ketika aku nilai jelek pun biologiku masih di atas 96. Oke. Dari situ ketika orang udah keterima di Petra, Unpar, jadi sebelum kalau di private school itu sebelum UAN mereka udah bisa daftar lewat jalur prestasi. Betul. Dan aku ngurus pendaftarannya FK Undip itu bisa 2 jalur SNMPTN sama jalur ujian mandiri. Di UGM juga ada namanya jalur SNMPTN sama jalur ujian tulis UTUL. Iya. Nah, di Undip itu aku mengurus kolektif itu sendiri. Nah, untungnya Suster Floren itu di sini mulai berubah pandangan. Jadi dia memulai membuka, oh jadi bisa ya sekolah tuh kolektif. Jadi aku mengajukan kolektif supaya Ursulin ini bisa daftarin banyak orang untuk ujian di Undip. Iya. Dan pengumuman keterimanya itu adalah di Hamin sebulan UAN. Oke. Aku keterima di FK Undip. Soalnya setingkat Olimpiade. Jadi Iya. sebenarnya udah tenang kan. Iya. Itu viral. Viral itu pada waktu itu mau pre UAN, Iya, ada iya. ujian trial UAN, udah viral. Wah, panggilanku Hudi kan. Hudi keterima di kedokteran Undip. Itu satu-satunya. Di only one. Belum udah pernah hebat. sebelum itu ya? Belum pernah. Udah viral itu. Tapi aku ngerasa kayaknya Kurang aku menantang. pengen kurang nantang nih. Tiba-tiba aku random coba UGM. Coba UGM karena kata orang UGM itu nomor 1 Lebih FK-nya susah, dan iya. sulit. Iya, lebih susah. Ya udah, aku ujian tulis UGM, daftar normal, ujian ke Jogja, ujiannya di gedung Radio Pruter lantai 4 lab patologi anatomi. Itu Iya. masih ingat banget karena itu tempat ujianku.
Nah di situ aku ngerasa ujiannya itu for me gampang. Oke. Sampai pas aku ngumpulin pertama, Oke. kan itu jedanya sekitar 3 jam setengah. Aku ngumpulin paling pertama, depanku nangis semua. 2 orang cewek 1 cowok tuh nangis. Gue juga frustasi sih. Terus disitulah aku ngerasa, oh ternyata gapnya sejauh ini. Mereka nangis karena nggak bisa nggarap. Di sisi lain, aku sisa waktu 40 menit. Dan aku suka banget ngancurin mental orang dengan cara kayak gitu. Mantap sekali. Mantap. Aku nggak meriksa, jadi aku langsung datang, ngumpulin pertama, pulang. Dan pengumumannya itu aku ingat banget di koran Kedaulatan Rakyat Ya. nomor 3. Mantap. Pas FK dan pengumuman ujian tulis UGM itu adalah hari kedua UAN. Wah itu inget banget aku. Hari kedua UAN itu adalah kan dulu UAN-nya jadi 6. Ya. Hari kedua UAN orang deg-degan dapat pengumuman dan pengumuman itu disampaikan ke sekolah. Hudi keterima FK UGM. Lewat jalur ujian tulis. Dan itu orang lain pusing nyari kampus. Aku masih pusing milih 2 ini. Wis. Itu viral tuh. Mantap. Lah tiba-tiba diselamatin orang. Iya. Kupikir kan, aku doang yang tahu nih, aku juga gak apa-apa. Guruku langsung nyelamat Bu Vero. Wah kamu hebat banget, kamu dibahas. Wali kelasku cuman senyum kecut. Aku masih sulit banget. Terus Terus mengakui dia itu ya, Iya, mengakui sulit bahwa selama aku juga gak butuh validasi. Cuman akhirnya yang ketiga aku masih penasaran. Lalu aku daftar ITB. Iya. Daftar ITB untuk yang paling tinggi teknik elektro. Iya, betul. Ujiannya formulirnya 850.000. Betul. Dan aku daftar FK 4 juga. Ternyata ujiannya barengan. Iya. Dan ujiannya ITB sama Unpad itu dibarengin sama daftar ulangnya FK UGM. Oh. Jadi aku harus memilih saat itu. Dan aku milih FK UGM. Iya. Dan aku udah gak peduli UAN saat itu. Iya. Karena ya sudah masuk FK UGM. Iya. Nah disinilah bapakku manggil aku lagi. Heeh. Ini ketika kamu punya rasa marah terhadap seseorang dan kamu fokus, kelebihanmu di situ. wis. Jadi memang aku akui, aku sama bapak aku itu jarang akrab, bisa dibilang jauh. Bahkan kalau aku ngechat sampai sekarang juga formalitas, aku juga Iya. jarang pulang. Oke. Tapi dia tuh lebih kayak bisa berperilaku role play sebagai seorang brother aja. Oke. Jadi ketika datang itu, ketika aku terima FK UGM, dia ngasih selamatnya bukan yang romantis kayak apa. Wah nangis-nangis gak. Dia cuma datang, kalau kamu serius dan kamu marah, dan kamu fokusin energi marahmu ke hal kayak gini, ya kamu memang unbeatable. Dan itu udah cukup bagiku. Mantap. Jadi aku tahu potensiku bahwa energiku sangat berlebih dan aku memiliki kelebihan, yaitu aku bisa menghafal dan fast learner, memahami sesuatu dengan lebih cepat daripada orang lain. Yes. Jadi aku tuh skimmingnya cepat banget. Jadi misal baca buku tuh kan ada trik bacanya per baris, Iya. kanan kiri kanan kiri. Betul. Aku baca tuh langsung gret atas bawah bisa hafal. Itu bapakku tahu itu. Jadi akhirnya dari situlah aku tahu dan ya keterima FK. Oke. Dan itu menjadi sejarah di Ursulin karena berikutnya Ursulin selalu menyetorkan 1 orang ke UGM FK-nya. Oke. Dan orang pertama yang memulai pondasi itu adalah Tirta Mandira Hudi. Wih. Nah itu disitulah aku baru sadar angernya bisa dikontrol Oh. dan dilampiaskan ke hal lain. Betul. Sejak saat itu aku mulai memahami bahwa kalau aku punya anger, aku harus bisa punya hal lain untuk difokuskan. Jadi misal aku lagi marah, aku harus kayak gitu. Cuman ketika ada frustasi, ini fase yang berikutnya paling sulit. DFK ini kan aku ngerasa arogan, datang dalam keadaan aku ngerasa paling pinter kan. Iya, betul. Baru aku tahu ternyata DFK UGM itu isinya adalah singa lain yang lebih pintar. Aku masih ingat ada 3 alumni SMA yang sulit banget kulawan karena mereka IP-nya 4 terus. Iya. Aku cuma IP 4 itu sampai semester 4. Dan mereka ini bisa straight sampai semester 7. Itu adalah Man Inchen Serpong, Semandel 8 Jakarta, SMA berikutnya itu Lab School. Oke. Wah ini sulit banget kulawan karena mereka itu selalu hasilnya rajin banget, bisa ngerangkum. Jadi mereka buat rangkuman sendiri dari slide, bahasa Inggrisnya luar biasa dan masih bisa berorganisasi dengan aktif. Dan IPK-nya 4 terus. Itu sulit banget kulawan. Nah di situ frustasi. Aku tidak terbiasa kalah. Dan kekalahan pertama aku tuh DFK. Nah akhirnya aku kembalian kontrol. Oke. Di situ kembalian kontrol lagi, marah-marah, terus kelampiasin ke game, marah, terus akhirnya kembali kalau kalah game, kan kalau frustasi lampiasnya ke game, di Iya. game kalah juga, main Dota kalah lagi, Waduh. terus itu lebih parah itu bener-bener main Dota kalah lagi, yang korban temenku, pukul pakai keyboard, itu yang jadi masalah itu.
Jadi akhirnya aku nggak terbiasa kalah. Di situ aku belajar mengenai arti kekalahan pertama itu di FK. Nah dari situlah mulai aku dagang. Oke. Karena di dagang ini aku jadi unbeatable lagi karena dokter yang dagang tuh jarang. Betul. Oh, iya, iya. Dan energiku kelebihan di situ. Nah itu 3 fase yang akhirnya dibawa sampai sekarang. Baru fase terakhirnya itu fase yang Tirta Rambut Pink. Tahu. Itu fase yang akhirnya fase paling terminal menurutku. Karena fase terminalnya itu adalah aku tidak siap menghadapi realita bahwa tidak segala sesuatu itu tidak enak. Betul. Kenapa aku marah-marah yang rambut pink itu? Karena aku ngerasa aku punya tokoku buka di 2 kota, Jogja dan Jakarta. Aku patuh peraturan, tapi kenapa saat itu PSBB hanya ada di Jakarta? Itu frustasi banget aku. Kenapa yang ditutup hanya di Jakarta, sementara di Jogja boleh? Kan kayak bingung ini cara ngomongnya gitu loh. Akhirnya sebagai dokter aku ditanya banyak orang. Karena teman-temanku pengusaha kan nganggapnya aku dokter. Betul. Terjadilah live Instagram itu. Itu kemarahan terhadap sebuah frustasi karena tokoku ditutup, ditambah kebingungan, Betul. kulampiasin di live. Betul. Ternyata live itu viral. Benar. Viral dan saat itu followerku udah 600.000. Iya. Jadi aku sering live bahas brand lokal sama edukasi kesehatan. Benar. Dengan logatku yang serampangan dan ngerokok. Betul. Jadi saat itu aku nggarap kayak edukasi brand lokal. Nah, followerku udah 600.000, cuman terkenal di anak muda. Betul. Nah ketika aku live bahas COVID itu, yang viralnya itu mereka. Terjadilah viral dan aku nggak siap dengan like segitu banyak. Oke. Live lagi, jeblok berantem sama orang banyak. Dan karena disitulah itu fase terakhirnya aku ternyata tidak bisa menerima POV orang lain. Oke. Oke. Nah POV orang lain yang berbeda ini tak anggap sebagai musuh. Paham. Akhirnya berantem sama banyak orang dan ternyata orang Indonesia suka konflik. Betul. Dan ketika konflikku viral di medsos, aku tambah gila followernya. Dan akhirnya justru aku berubah menjadi kembali lagi kalau kelas 1 aku gara-gara SD itu gara-gara bapakku, SMA gara-gara guru dan bapakku, kuliah ini gara-gara temen, sadar bahwa oh ternyata ada orang lebih pintar. Di sini yang pas fase terakhir ini yang usia 25 sampai 30 pas rambut pink, aku malah disadarin sama orang-orang yang situasinya secara finansial di bawahku. Iya. Jadi ketika aku goes jarak jauh, itu kontemplasi diri. Jadi aku goes jarak jauh, aku ketemu orang-orang yang nggak tahu aku siapa. Dan disitulah mereka malah menceramai secara random pas aku goes. Di situ lumayan refleksi. Baru sejak saat itu aku memegang teguh sampai sekarang. Nice. Ya fasenya udah 4. Nah angerku sekarang ini lebih bisa dikontrol sekali. Nice, bro. Tapi aku punya waktu. Jadi aku sadar mengamati pola hormonalku. Ternyata kalau mendekati tanggal 20-an sampai tanggal 25 itu karena notif laporan keuangan Oh, iya. tinggi, notif laporan keuangan, terus notif laporan itu tinggi. Itu dan biasanya capek banget. Oke, pola ya. Pola itu ternyata aku cenderung yapping di medsos. Oke. Oke. Setelah marah-marah ya tanggal 20 itu ternyata yang kenapa aku mulai terkontrol lagi untuk gak marah-marah ya karena yang ngingetin adalah teman terdekat, keluarga sama anak sendiri. Iya. Karena anakku mulai meniru apa yang kulakuin. Oh. Jadi anakku dua-duanya adalah sangat ambisiusnya sama aku dan gampang jengkel sama orang. Betul. Anakku yang pertama itu sangat gampang jengkel sama orang kalau apa yang dia maksud tidak gampang mengerti. Dia benci banget orang lemot. Nah disitulah aku mulai refleksi, oh ternyata 2 anakku ini persis banget sama aku. Anak keduaku juga sama, gampang jengkel sama orang. Jadi akhirnya apa yang kulakuin selama ini itu dikopas sama anakku. Jadi anakku tuh fast learner juga. Dan kalau dia ketemu sama temen atau orang tua yang lemot, itu dia asbunya parah. Nah di situ aku mulai refleksi, oh berarti attitudeku mulai dikopas dan itu lebih terkontrol lagi. Oke. Dan plot twistnya adalah di Jakarta kan anakku di Jogja. Nah di Jakarta aku mulai melihara kucing. Oke. Bayangin deh kalau dulu kamu ngikutin semua pendapat orang-orang. Ya Tirta kan jadi biasa aja. Penjara remaja paling mukulin orang. Enggak itu bukan pencarian remaja. Jangan ya. Kayak contoh ketemu Indra Firmawan, dia orang pinter. Iya. Tapi podcastnya dia tuh sesuatu yang berbenturan dengan logika. Kalau tak bantah nggak lucu dong. Iya. Justru lucunya itu adalah ketika aku Ikutin. kalah. Gitu loh.